Aku terpaksa menikah kontrak dengan majikanku, seorang duda kaya asal Nigeria yang memiliki 1 anak. Ia memberiku tawaran bayaran sebesar 70 juta rupiah per bulan. Namun, di malam pertama, aku langsung dibuat syok saat melihat namaku Winda. Umurku 24 tahun, dan aku bekerja ribuan kilometer dari bau tanah basah di kampung halamanku di Jawa Tengah. Di sini, di Lagos, Nigeria, udaranya berat dan asin, di bawah angin dari Samudra Atlantik yang luasnya tak terkira. Setiap pagi, saat matahari baru memancarkan semburat jingga di ufuk timur, aku sudah berdiri di balkon lantai 2, menatap lautan itu, dan mencoba mencari wangi bunga melati yang biasa mekar di pekarangan rumah ibuku. Tentu saja tidak ada. Yang ada hanya bau garam dan debu kota yang tak pernah tidur. Aku adalah seorang asisten rumah tangga. Sebuah sebutan yang lebih halus untuk pekerjaan yang di kampungku disebut sebagai pembantu. Tapi di sini, semuanya terdengar lebih hebat. Aku bekerja di sebuah rumah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Dindingnya menjulang tinggi dengan cat putih gading. Lantainya terbuat dari marmer dingin yang memantulkan bayangan, dan jendelanya berukuran raksasa, membingkai pemandangan langsung ke samudra yang bergelora. Rumah ini seperti istana dari negeri, dongeng, tetapi dongeng yang tidak pernah aku baca. Majikanku bernama Tuan Jamal. Seorang pria yang usianya mungkin sudah kepala 4, bertubuh tinggi tegap dengan garis wajah yang tegas. Ia seorang pengusaha besar, kata agen yang membawaku ke sini. Setiap pagi rutinitasku adalah menyiapkan sarapannya. Roti panggang dengan selai alpukat, telur mata sapi setengah matang, dan secangkir kopi hitam pekat tanpa gula. Ia tidak banyak bicara. Perintahnya singkat dan jelas. "Tolong kopinya, Winda," katanya setiap pagi sambil matanya terpaku pada tablet yang menyajikan berita-berita bisnis dunia. "Baik, Tuan," jawabku. Lalu meletakkan cangkir itu dengan hati-hati di atas meja. "Kata, terima kasih," ucapnya tanpa menoleh. Hanya itu. Percakapan kami setiap hari bisa dihitung dengan jari. Ia adalah majikan yang baik, dalam artian ia tidak pernah marah-marah atau merepotkan. Ia hanya jauh, seperti bulan yang terlihat jelas di langit malam indah, tetapi tak mungkin disentuh. Selain Tuan Jamal, ada satu penghuni lain di istana ini. Putranya, Taye. Usianya mungkin sekitar 14 atau 15 tahun. Rambutnya ikal seperti ayahnya, kulitnya legam manis. Tapi wajahnya selalu keruh. Setiap pagi ia turun untuk sarapan dengan langkah gontai, headphone besar selalu menempel di telinganya, seolah ingin membangun tembok suara antara dirinya dan seluruh dunia. Ia akan duduk, menatap roti di piringnya tanpa minat, kadang hanya meminum jus jeruknya, lalu pergi begitu saja ke sekolah diantar oleh supir. Aku mencoba tersenyum padanya beberapa kali, senyuman tulus yang biasa aku berikan pada adik-adikku di kampung. Tapi Tai tidak pernah membalasnya. Matanya akan melirikku sekilas, tatapan yang dingin dan kosong, seolah aku adalah bagian dari perabotan rumah yang tidak menarik perhatian. Kata Biola, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di sini bertahun-tahun sebelum aku datang. Ibu Taye meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, Taye menjadi sebuah pulau kecil yang terpisah dari daratan. Dan Tuan Jamal, ayahnya sendiri, tampak seperti kapal besar yang hanya bisa berlayar mengelilingi pulau itu tanpa pernah bisa berlabuh. Pekerjaanku banyak, tapi aku tidak mengeluh. Membersihkan lantai marmer yang luasnya seperti lapangan voli, memastikan tidak ada setitik debu pun di atas perabotan kayu jati yang mengilap, mencuci pakaian mahal Tuan Jamal, dan menyiapkan makan malam. Aku melakukan semuanya dengan sigap. Aku melakukannya sambil membayangkan wajah ibu dan kedua adikku. Setiap kilap di lantai marmer ini adalah harapan untuk biaya sekolah mereka. Setiap piring bersih adalah janji untuk renovasi rumah kami, yang atapnya sering bocor jika musim hujan tiba. Lagos boleh saja terasa asing, tapi tujuan hidupku di sini sangatlah nyata. Hari itu berjalan seperti biasa. Pagi berganti siang, siang beranjak petang. Aku baru saja selesai menyetrika kemeja terakhir Tuan Jamal saat mobilnya memasuki gerbang.
Aku segera menyiapkan minuman selamat datangnya, segelas air lemon dingin. Ia masuk ke dalam rumah, melonggarkan dasinya seperti biasa. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Selamat datang, Tuan," sapaku. Ia mengangguk, menerima gelas dariku, dan meminumnya dalam beberapa tegukan besar. Aku hendak berbalik kembali ke dapur, menganggap tugasku sudah selesai. Namun, langkahku terhenti oleh suaranya. "Winda." Aku berbalik. "Iya, Tuan." Tuan Jamal menatapku. Kali ini, tatapannya berbeda. Bukan tatapan majikan kepada asistennya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku merasa sedikit gugup. Keheningan terasa aneh di ruang tengah yang luas itu. Hanya suara debur ombak dari kejauhan dan dengung pendingin ruangan yang terdengar. "Ada yang perlu saya bicarakan denganmu," katanya pelan, namun nadanya tegas. "Sesuatu yang serius." Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Apa aku melakukan? Kesalahan? Apakah masakanku tidak enak? Atau apakah ia akan memulangkanku? Di ruang kerja saya, lanjutnya, setelah makan malam. Jantungku seperti ditabuh genderang perang saat aku berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerja Tuan Jamal. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat di rumah yang belum pernah aku masuki. Biola pernah bilang, itu adalah sarang naga. Tempat Tuan Jamal membuat keputusan-keputusan besar yang bisa mengguncang pasar minyak. Aku hanya seorang Winda. Apa urusan serius yang ia miliki denganku? Pikiranku kalut, membayangkan semua kemungkinan terburuk. Pintu kayu yang berat itu terbuka tanpa suara. Aroma kertas-kertas tua, kulit dan kopi yang samar menyapaku. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh sebuah lampu meja yang cahayanya jatuh di atas meja mahoni yang besar dan berkilauan. Tuan Jamal duduk di kursi kulitnya yang tinggi, punggungnya menghadap jendela besar yang menampilkan kelamnya malam dan riak samudra. Ia menunjuk kursi di hadapannya. Lututku terasa lemas saat aku duduk. Ia memutar kursinya, menatapku lurus. Wajahnya yang biasa tenang kini tampak lebih serius dari kapanpun. "Winda," ia memulai, suaranya dalam dan mantap. "Saya tidak akan berbelit-belit. Saya harap kamu mendengarkan ini dengan kepala dingin." Aku hanya bisa mengangguk, tenggorokanku terasa kering. "Saya ingin kamu menikah dengan saya. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku pasti salah dengar. Mungkin ada masalah dengan pemahamanku akan bahasa Indonesia yang baik dan benar." Aku menatapnya. Mataku mengerjap, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia sedang bercanda. Tapi tidak ada. Wajahnya lurus, seperti penggaris. "Tuan?" Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku, lebih terdengar seperti desisan. "Ini bukan pernikahan seperti yang kamu bayangkan." Lanjutnya cepat, seolah mengerti kebingunganku. "Anggap saja ini sebuah kesepakatan kerja jangka panjang. Saya butuh seorang istri untuk menunjukkan citra keluarga yang stabil di hadapan investor. Kamu butuh jaminan finansial dan perlindungan di negeri ini. Saya akan memberimu status, tempat tinggal, dan gaji bulanan 70 juta rupiah, bersih, masuk ke rekeningmu. Tugasmu hanya menjadi istri saya di mata publik dan menjadi figur seorang ibu bagi Tae." Setiap kata yang ia ucapkan seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Jadi ini bukan lamaran, ini adalah penawaran bisnis. Aku, Winda, anak seorang petani dari desa kecil, ditawar untuk menjadi pajangan di etalase kehidupan seorang konglomerat. Ada rasa perih yang aneh menyelinap di hatiku, rasa seperti direndahkan, tetapi logika dinginku juga berputar cepat. 70 juta. Angka itu berdengung di telingaku. Angka yang bisa melunasi semua utang bapak, menyekolahkan adik-adikku sampai sarjana, dan membangunkan ibu sebuah rumah yang layak. "Kenapa? Kenapa saya, Tuan?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Karena selama sebulan ini aku mengamatimu. Kamu jujur, bekerja keras, dan punya ketenangan. Kamu tidak banyak menuntut. Kamu sempurna untuk kesepakatan ini." Jawabnya masih dengan nada datar seorang direktur yang sedang memaparkan rencana bisnis. Aku meminta waktu untuk berpikir. Tuan Jamal memberikannya.
mengatakan ia butuh jawaban besok pagi. Aku kembali ke kamarku yang sempit di pavilion belakang. Dunia terasa jungkir balik. Aku meraih ponsel bututku, satu-satunya penghubungku dengan rumah. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor ibu. Sambungan telepon berbunyi beberapa kali, sebelum suara yang paling kurindukan di dunia terdengar. "Halo, Nduk. Tumben malam-malam telepon?" Air mataku langsung tumpah. Aku tidak sanggup bicara. "Halo? Winda? Kamu kenapa, Nak? Kamu baik-baik saja di sana?" Suara ibu terdengar panik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan suaraku yang berserakan. "Bu, Winda baik-baik saja," isakku. "Bu, ada yang mau melamar Winda." Di seberang sana, aku bisa mendengar ibu mengucap syukur. "Alhamdulillah. Ya Gusti, siapa Nduk? Orang baik-baik kan? Orang kita?" Lidahku keluh. "Majikan Winda, Bu. Tuan Jamal." Hening. Keheningan yang lebih menakutkan dari badai. Aku tahu ibu sedang mencerna informasi yang mustahil ini. "Apa maksudmu, Nduk? Jangan main-main." Suara ibu kini terdengar cemas. Aku menceritakan semuanya sambil terisak. Tentang tawaran, tentang status, tentang menjadi ibu bagi Taya, dan tentang angka yang membuatku pusing itu. Aku tidak menyembunyikan apapun, termasuk menyebutnya sebagai sebuah kesepakatan. Ibu diam lagi untuk waktu yang lama. Aku hanya bisa mendengar embusan napasnya yang berat. Aku sudah siap mendengar ia menyuruhku menolak mentah-mentah dan pulang saja. Tapi yang kudengar selanjutnya adalah suara yang dipaksakan untuk tegar. Suara seorang ibu yang seumur hidupnya telah berdamai dengan kenyataan pahit. "Winda, Cah Ayu, dengarkan ibu." Suaranya bergetar. "Hidup kita ini sudah berat, Nduk. Kalau memang ada jalan untuk meringankannya, meskipun jalannya terlihat aneh, mungkin itu jawaban dari doa-doa ibu selama ini. Tapi ini bukan pernikahan sungguhan, Bu. Ini kontrak," jeritku pilu. "Ibu tahu," katanya lirih. "Ibu tahu hatimu pasti sakit. Tapi kadang, kebahagiaan itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kebahagiaanmu yang paling utama. Tapi melihat adik-adikmu bisa makan kenyang dan sekolah tinggi, apa itu bukan bagian dari kebahagiaanmu juga?" Kami berdua menangis dalam diam, dipisahkan oleh ribuan kilometer samudra dan benua. Aku menangisi mimpi-mimpiku yang terkoyak, ibu menangisi takdir putrinya. Panggilan itu berakhir setelah ibu membisikkan doa-doa untukku. Aku duduk mematung di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Kata-kata ibu terngiang-ngiang. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang mereka. Pagi harinya, dengan mata bengkak dan hati yang terasa berat seperti batu, aku menemui Tuan Jamal di ruang makan. Ia sedang membaca koran, seperti tidak ada apa-apa. Aku berdiri di hadapannya, menggenggam kedua tanganku, hingga buku-buku jariku memutih. Aku menarik napas panjang. Saya terima, Tuan." Tuan Jamal menurunkan korannya, menatapku sejenak. Tidak ada senyum, hanya anggukan kecil yang penuh kepuasan. "Bagus. Urusan surat-surat akan segera diurus." Malam itu, aku menjual mimpiku tentang gaun pengantin sederhana dan pesta kecil di kampung. Aku menukarnya dengan angka 70 juta rupiah dan sebuah takdir yang sama sekali tak bisa kubayangkan. Hari pernikahanku tidak diiringi musik gamelan ataupun tangis haru dari sanak saudara. Tidak ada tenda biru yang didirikan di halaman rumah. Tidak ada aroma masakan gulai yang disiapkan para tetangga. Semua itu, gambaran pernikahan yang kusimpan sejak gadis kecil, terkubur dalam-dalam di benakku. Pernikahanku berlangsung di sebuah ruangan sunyi di kantor catatan sipil, sebuah tempat yang lebih terasa seperti kantor kelurahan daripada tempat mengikat janji suci. Dindingnya berwarna krem pudar, dan udaranya berbau kertas-kertas tua. Selain aku dan Tuan Jamal, hanya ada seorang penghulu berwajah datar dan 2 orang saksi. Keduanya pria paruh-baya berjas rapi yang belum pernah kulihat sebelumnya, mungkin salah satu dari sekian banyak orang kepercayaan Tuan Jamal. Mereka memberiku senyum tipis yang terasa canggung. Aku hanya bisa menunduk,
menatap ujung kebaya sederhana yang kupakai. Kebaya itu bagus, Tuan Jamal yang menyuruh seseorang membelikannya untukku. Tapi rasanya seperti kostum pinjaman, bukan pakaian untuk hari bahagiaku. Tuan Jamal mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Suaranya lantang, jelas, dan tanpa getaran sedikit pun. Persis seperti saat ia memberikan presentasi di depan dewan direksinya. Mungkin. Di benakku, prosesi ijab kabul seharusnya menjadi momen sakral yang menggetarkan jiwa. Di sini, di ruangan ini, rasanya lebih mirip penandatanganan sebuah akta penting. Saat giliranku tiba untuk menandatangani buku nikah, tanganku gemetar hebat. Ujung pulpen itu menari-nari di atas kertas sebelum akhirnya aku berhasil membubuhkan tanda tanganku. Sebuah goresan tinta yang terasa menyegel nasibku selamanya. Tidak ada ucapan selamat yang hangat. Penghulu dan kedua saksi hanya menjabat tangan Tuan Jamal, lalu tanganku dengan singkat. Setelah itu mereka pergi. Hanya tersisa kami berdua dalam keheningan yang memekakkan telinga. Perjalanan pulang menuju rumah terasa lebih lama dari biasanya. Kami duduk di kursi belakang mobil mewah itu, terpisah oleh jarak yang terasa seperti jurang. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan Lagos yang ramai, tetapi pikiranku kosong. Aku kini seorang istri, seorang nyonya, namun hatiku terasa hampa. Saat kami tiba di rumah, para staf menyambut dengan kikuk. Biola menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, antara kasihan dan bingung. Aku hanya bisa memberinya senyum yang kupaksakan. Lalu aku melihatnya. Taye berdiri di anak tangga teratas. Ia tidak mengenakan headphone-nya. Ia hanya berdiri, diam. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, menatap lurus ke arahku. Itu bukan tatapan seorang anak kepada ibu barunya. Itu adalah tatapan penuh kebencian yang tak terselubung. Matanya yang tajam seolah menelanjangiku, menghakimiku sebagai penyusup, sebagai perempuan asing yang telah merampas posisi terhormat ibunya. Aku terpaku di tempat, merasakan dingin menjalari tulang punggungku. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Beberapa detik kemudian, suara pintu yang dibanting terdengar menggema ke seluruh penjuru rumah. Suara itu adalah pernyataan perang. Tuan Jamal mengabaikan insiden itu, atau mungkin ia memilih untuk tidak peduli. Ia membawaku naik ke lantai 2, menuju sebuah pintu yang selama ini selalu tertutup. Pintu kamar tidurnya. Kamar itu sangat luas, didominasi warna abu-abu dan biru tua. Segalanya tampak besar dan maskulin. Sebuah ranjang berukuran raksasa berdiri di tengah. Di hadapannya ada jendela kaca besar yang sama, yang menghadap langsung ke samudra. Ia menunjuk sebuah pintu lain yang terhubung dengan ruang ganti yang besarnya, hampir setara dengan seluruh rumahku di kampung. Deretan jas mahal dan kemeja bermerek tergantung rapi di satu sisi. Sisi lainnya kosong. Koper kecilku yang usang diletakkan di sudut ruangan oleh Biola. Pemandangan itu begitu kontras, begitu menyedihkan. Koporku tampak seperti barang rongsokan di tengah kemewahan butik papan atas. Malam itu, setelah memindahkan beberapa helai pakaianku ke dalam lemari mahoni yang kosong, aku berdiri di depan cermin besar. Aku menatap pantulan diriku. Seorang perempuan, bernama Winda, mengenakan daster batik sederhana, berdiri di tengah kamar megah milik seorang pria kaya yang kini berstatus sebagai suaminya. Aku bukan lagi Winda si asisten rumah tangga, tapi aku juga belum merasa menjadi Nyonya Jamal. Aku adalah sesuatu di antaranya, seorang asing dengan status baru, terpenjara dalam sangkar emas yang kubangun sendiri dengan persetujuanku. Jika pernikahan adalah sebuah rumah, maka rumah tanggaku memiliki sebuah dinding tebal yang dingin tepat di tengahnya. Dinding itu bernama Taye. Seminggu telah berlalu sejak ijab kabul sunyi itu. Secara status, aku adalah Nyonya Jamal. Tapi dalam praktiknya, aku masih merasa seperti Winda, asisten rumah tangga yang canggung, yang kini tidur di kamar yang lebih besar. Aku mencoba menjalankan peran baruku. Aku memastikan Tuan Jamal mendapatkan kopinya tepat waktu, dan aku mulai memberanikan diri mengatur menu makanan harian. Aku berharap, melalui dapur, aku bisa menemukan sebuah celah kecil di dinding itu. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan roti panggang atau sereal yang kusiapkan. Dengan semangat,
Aku memasak nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi dan taburan bawang goreng yang wangi. Ini adalah sarapan andalanku di kampung, sebuah rasa yang kuharap bisa menjadi jembatan. Aroma terasi dan bawang yang ditumis menguar ke seluruh penjuru ruang makan, aroma yang sangat Indonesia, aroma rumah bagiku. Tuan Jamal turun lebih dulu. Ia sedikit terkejut melihat hidangan di atas meja, tapi ia duduk dan memakannya tanpa banyak komentar. Mungkin ia menyukainya, mungkin juga tidak. Wajahnya selalu sulit ditebak. Lalu, Tai datang. Ia berjalan gontai, headphone sudah bertengger di lehernya. Ia duduk dan menatap piring di hadapannya dengan kening berkerut, seolah melihat sesuatu yang aneh dan menjijikkan. Aku memberanikan diri mendekat, mencoba tersenyum sehangat mungkin. Tai, dicoba dulu nasi gorengnya, kataku lembut. Ini sarapan khas dari Indonesia, dari kampung Mama, dari kampung saya. Aku cepat-cepat meralat panggilanku. Taye tidak menjawab. Ia hanya mendorong piringnya sedikit menjauh. Tuan Jamal yang menyadari ketegangan itu berdeham. Teh, makanlah. Winda sudah menyiapkannya untukmu. Anak itu akhirnya mengangkat wajahnya, tapi ia tidak menatapku. Matanya yang tajam menatap lurus pada ayahnya. Lalu, dengan suara dingin yang menusuk, ia berkata, Mama tidak pernah memaksa Taye makan sesuatu yang tidak Taye suka. 13 kata. Hanya 13 kata. Tapi rasanya seperti seember air es yang disiramkan ke wajahku. Ia tidak membentak, tidak berteriak. Tapi kata-katanya membangun dinding itu menjadi lebih tinggi, lebih kokoh. Ia dengan sengaja menyebut ibunya, sang mama yang asli, dan menempatkanku di posisi sebaliknya. Orang asing yang pemaksa. Suasana di meja makan langsung membeku. Tuan Jamal terdiam, rahangnya sedikit mengeras. Aku hanya bisa berdiri mematung. Senyum yang tadi kupasang luntur seketika. Nasi goreng di piringku sendiri tiba-tiba terasa hambar di mulut. Taye bangkit dari kursinya, mengambil sebuah apel dari keranjang buah, dan pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Setelah Tuan Jamal berangkat kerja, aku membereskan meja makan dalam diam. Di sana, piring berisi nasi goreng buatan tanganku masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Dingin dan kesepian. Aku memandangi piring itu sejenak. Itu bukan lagi sekadar makanan. Itu adalah usahaku, harapanku, sepotong hatiku yang ditawarkan di atas piring dan ditolak mentah-mentah. Dengan helaan, napas panjang, aku membawa piring itu ke dapur dan membuang isinya ke tempat sampah. Rumah Tuan Jamal adalah sangkar emasku. Megah, aman, tetapi sepi. Untuk menjaga kewarasanku, aku memutuskan harus melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku harus belajar. Bahasa Inggris adalah kunci untuk mengerti dunia di sekelilingku, untuk bisa membaca berita, atau sekadar menyapa orang tanpa merasa seperti orang bodoh. Aku mengutarakan niatku kepada Tuan Jamal. Ia setuju tanpa banyak bertanya. Mungkin berpikir itu adalah hal yang pantas dilakukan oleh seorang istri pengusaha. Ia mendaftarkanku di sebuah kursus bahasa ternama di pusat kota. Hari pertama, aku berangkat dengan sebersit harapan. Ini adalah langkah pertamaku keluar dari bayang-bayang statusku di rumah. Mungkin di sini, aku bisa menjadi Winda saja. Bukan Nyonya Jamal, bukan pula asisten rumah tangga. Hanya Winda, seorang murid. Namun, harapan itu lekas menguap begitu aku melangkah masuk ke dalam kelas. Ruangan itu dipenuhi perempuan-perempuan seusiaku, bahkan lebih muda, dengan tas-tas tangan bermerek yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya renovasi rumah ibuku. Mereka mengobrol dengan percaya diri, tawa mereka renyah dan lepas. Aku, dengan blus sederhana dan rok panjang, merasa seperti seekor burung gereja yang tersesat di antara kawanan merak. Lalu, mataku menangkap sesosok perempuan yang menjadi pusat perhatian. Ia tinggi, anggun, dengan rambut disanggul modern, dan gaun yang terlihat sangat mahal. Aku pernah melihatnya sekali, fotonya ada di sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja kerja Tuan Jamal. Namanya Fatima, rekan bisnis sekaligus teman lama keluarga. Saat ia menoleh, tatapan kami bertemu. Matanya yang tajam menyipit sejenak,
Aku melihat sekelebatan pengenalan di wajahnya, diikuti oleh ekspresi jijik yang coba ia sembunyikan di balik senyum tipis. Ia segera berbalik dan membisikkan sesuatu kepada teman-teman di sebelahnya. Sontak, beberapa pasang mata menoleh ke arahku, menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu mereka tertawa kecil. Pipi dan telingaku terasa panas. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pelajaran. Tapi saat istirahat tiba, siksaan itu menjadi lebih nyata. Aku berdiri di dekat dispenser kopi, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyapa seseorang. Kelompok Fatima berdiri tak jauh dariku, mengobrol dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras untuk kudengar. Itu, bukankah perempuan yang tempo hari bersama Jamal? Bisik salah seorang dari mereka. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopi. Jantungku berdebar kencang. Lalu ku dengar suara Fatima, rendah namun tajam seperti silet. Dia bukan bersama Jamal. Dia itu pembantunya. Dari Indonesia. Entah pakai ilmu apa, sampai bisa dinikahi. Satu kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Diikuti oleh tawa kecil yang lain. Astaga, kasihan sekali Tuan Jamal. Timpal yang lain. Pasti hanya untuk pencitraan. Wanita bayaran. Gelas, kopi di tanganku bergetar. Rasanya aku ingin lari dari ruangan itu, atau menjadi tidak terlihat. Kelas yang tadinya menjadi simbol harapanku, kini berubah menjadi ruang pengadilan. Aku adalah terdakwa, dan mereka semua adalah hakim yang telah menjatuhkan vonis. Aku adalah perempuan rendahan, pembantu yang licik, wanita bayaran. Sisa pelajaran hari itu menjadi kabur. Suara guru yang menjelaskan tenses dan grammar hanya terdengar seperti dengungan lebah. Yang bergema di kepalaku hanyalah bisikan-bisikan jahat itu. Rumah yang tadinya terasa seperti penjara, kini terasa seperti satu-satunya tempat persembunyianku dari dunia luar yang kejam. Dinding rumah Tuan Jamal mungkin dingin, tapi dinding prasangka orang-orang di luar sana ternyata jauh lebih menyakitkan. 2 hari aku tidak masuk ke kelas bahasa Inggris. Aku beralasan pada Tuan Jamal bahwa aku tidak enak badan, sebuah kebohongan kecil untuk menutupi luka yang lebih besar di hatiku. Bisikan-bisikan Fatima dan teman-temannya terasa seperti duri yang menancap, membuatku takut untuk keluar dari gerbang rumah yang tinggi menjulang. Aku menghabiskan hari dengan berjalan tanpa tujuan di taman belakang yang luas, merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Kemewahan di sekelilingku terasa hampa, dingin, dan mengejek. Pada hari ketiga, aku memaksa diriku keluar. Bukan untuk ke kelas, tapi hanya untuk pergi dengan supir tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya ingin melihat pemandangan selain dinding-dinding, istana Tuan Jamal. Mobil melaju melewati pasar-pasar yang ramai, dan gedung-gedung tinggi, tapi semua tampak seperti gambar buram di mataku. Hingga pada suatu tikungan di sebuah jalan yang lebih sempit, sebuah aroma menghentikan lamunanku. Aroma itu, aroma bawang merah yang ditumis dengan terasi. Aroma yang begitu akrab, begitu menusuk kalbu, begitu Jawa. Aku seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Pak, berhenti di sini sebentar," kataku pada supir. Aku turun dan mengikuti sumber wangi itu. Di sanalah, terjepit di antara toko kain dan bengkel, ada sebuah kedai kecil dengan papan nama sederhana dari kayu. Warung Ibu Siti. Dari dalamnya terdengar sayup-sayup lagu dangdut lawas. Hatiku yang tadinya beku, tiba-tiba terasa sedikit hangat. Dengan ragu aku melangkah masuk. Tempatnya tidak besar, hanya ada 4 meja kayu sederhana. Tapi suasananya begitu hidup dan nyata. Di dindingnya tergantung kalender bergambar Masjid Istiqlal dan poster tim sepak bola Indonesia. Aku merasa seperti baru saja melintasi sebuah portal ajaib yang membawaku pulang. Seorang perempuan gemuk berwajah teduh, mungkin usianya sama dengan ibuku, menyambutku dengan senyum ramah dari balik etalase kaca yang berisi aneka lauk. Dialah Ibu Siti. Aku memesan nasi dengan sayur lodeh dan empal. Makanan yang selalu dimasak ibuku setiap kali aku berhasil meraih ranking di sekolah. Aku duduk di pojok,
Dan saat suapan pertama masuk ke mulutku, pertahananku runtuh. Ini bukan hanya rasa makanan, ini adalah rasa dari semua kenangan indahku. Rasa aman, rasa disayangi, rasa rumah. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh ke piringku. Ibu Siti, yang sedang mengelap meja di dekatku, sepertinya memperhatikan. Ia menghampiriku, meletakkan segelas teh hangat di samping piringku. "Nduk," panggilnya dengan logat Jawa yang kental, sebuah panggilan yang biasa digunakan ibuku. "Kamu orang baru di sini ya?" Aku terlalu emosional untuk menjawab, hanya bisa mengangguk sambil menyeka pipiku. Ibu Siti tersenyum maklum. Ia tidak bertanya lebih jauh tentang masalahku. Ia hanya menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Kelihatan dari matamu. Mata orang yang rindu rumah," katanya lembut. "Di perantauan ini keras, Nduk. Kalau tidak punya pegangan, kita bisa hanyut. Kadang, pegangan itu bentuknya sederhana saja. Bisa semangkuk sayur lodeh, bisa juga obrolan hangat dengan sesama orang dari kampung." Kata-katanya yang sederhana itu menembus langsung ke relung hatiku yang paling dalam. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Lagos, aku merasa dilihat, bukan sebagai istri pajangan, bukan sebagai pembantu yang naik kelas, tapi sebagai seorang manusia yang sedang berjuang. Aku menghabiskan sisa makananku sambil mendengarkan cerita-cerita Ibu Siti tentang suka dukanya merintis warung di negeri orang. Saat aku pamit pulang, hatiku terasa jauh lebih ringan. Warung kecil itu, dan perempuan berhati besar di dalamnya, telah menjadi sekutu tak terdugaku. Aku mungkin masih sendirian di rumah Tuan Jamal, tapi sekarang aku tahu, aku tidak sepenuhnya sendirian di kota ini. Ada sebuah jangkar kecil yang bisa kutuju saat badai di hatiku terlalu kencang. Kehadiran Ibu Siti menjadi sauh bagi perahuku yang oleng. Aku mulai kembali ke kelas bahasa Inggris, bukan lagi dengan harapan untuk diterima, melainkan dengan tekad untuk belajar demi diriku sendiri. Tatapan sinis dan bisikan tajam dari kelompok Fatima masih terasa, tapi kini aku memiliki perisai tipis di hatiku. Aku belajar untuk menulikan telinga dan memfokuskan mata pada papan tulis. Namun, aku tidak menyadari bahwa ular tidak hanya mendesis, tapi juga menyuntikkan bisanya pada jiwa yang rapuh. Suatu akhir pekan, Tuan Jamal mengadakan acara makan malam bisnis di rumah. Aku melihat Fatima datang, melenggang dengan gaun sutra yang berkilauan, menyapa semua orang dengan pesona yang memabukkan. Aku memilih untuk tidak menampakkan diri, membantuku di dapur bersama biola. Namun dari celah pintu, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat hatiku resah. Fatima mendekati Taye yang sedang duduk sendirian di sofa. Ia duduk di sebelahnya, mengusap bahu anak itu dengan gerakan keibuan yang palsu. Wajahnya menunjukkan ekspresi simpati yang dibuat-buat, bibirnya bergerak cepat, membisikkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi aku bisa melihat dampaknya. Wajah Taye yang biasanya hanya dingin dan abai, kini mengeras karena amarah. Matanya yang menatap sekilas ke arah dapur berkilat penuh kebencian. Racun itu telah disuntikkan. Aku merasakannya dalam beberapa hari berikutnya. Permusuhannya bukan lagi penolakan pasif, tapi sudah menjadi sabotase-sabotase kecil yang menyakitkan. Sandal rumahku yang sengaja disembunyikan, atau teh pagiku yang tiba-tiba terasa sangat asin. Aku mencoba mengabaikannya, menelannya sebagai bagian dari perjanjian tak tertulis dari pernikahanku. Hingga suatu sore, aku mendapati puncaknya. Ada satu benda yang menjadi satu-satunya hartaku di istana ini. Bukan perhiasan atau pakaian mahal, melainkan sebuah buku harian bersampul batik kusam. Di sanalah aku menumpahkan segala kerinduanku pada ibu, menceritakan kesepianku, dan menuliskan doa-doa dalam bahasa Jawa yang hanya aku dan Tuhan yang mengerti. Buku itu adalah sahabat bisuku. Satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi Winda seutuhnya. Sore itu, setelah selesai membantu biola di taman, aku masuk ke kamar untuk menulis. Laci tempat biasa aku menyimpan buku itu sedikit terbuka. Perasaanku langsung tidak enak. Aku membukanya dan hatiku seakan jatuh ke perut. Buku itu tidak ada. Aku mencarinya dengan panik ke seluruh sudut kamar, di bawah ranjang, di dalam lemari. Nihil. Dengan langkah gemetar,
Aku melangkah masuk ke kamar mandi. Di sanalah ia berada. Tergeletak di dasar wastafel yang terisi penuh air keruh. Sampul batiknya luntur, halaman-halamannya menggelembung dan basah kuyup. Tinta penaku telah melebar, mengubah semua tulisan tanganku, semua keluh kesah dan harapanku, menjadi noda-noda biru yang kabur dan tak bisa lagi dibaca. Kata-kataku telah dihapus, ceritaku telah ditenggelamkan. Dengan tangan bergetar, aku mengangkat buku yang telah hancur itu. Air menetes dari setiap halamannya, seperti air mata. Aku berjalan keluar dari kamar, memeluk buku itu ke dadaku. Di ujung koridor, Taye berdiri bersandar di dinding, pura-pura asyik dengan ponselnya. Tapi saat ia melihatku dan benda yang ada di tanganku, aku bisa melihat kilatan kemenangan yang kejam di matanya, bercampur dengan setitik rasa gugup. Ia tidak mengaku, ia tidak perlu. Aku tahu ini perbuatannya. Aku hanya menatapnya. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata kepedihan yang begitu dalam. Tepat pada saat itu, pintu utama di lantai bawah terbuka. Suara langkah kaki Tuan Jamal menggema. Ia naik ke lantai 2 dan berhenti di ujung tangga, tertegun melihat pemandangan di hadapannya. Aku yang menangis sambil memeluk buku basah yang hancur, dan putranya yang berdiri kaku dengan wajah yang pias. Matanya berpindah dari wajahku, ke buku di tanganku, lalu ke wajah Taye. Perlahan, raut wajahnya yang selalu tenang, itu berubah menjadi mendung. Badai akan segera datang. Waktu seakan berhenti di koridor lantai 2 itu. Tuan Jamal berdiri terpaku di ujung tangga, matanya yang tajam bergerak cepat, memindai semua kepingan drama bisu di hadapannya. Ia melihat buku harianku yang hancur dalam dekapanku, melihat air, mataku yang mengalir deras, lalu tatapannya terkunci pada wajah Taye yang pias dan bersalah. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Tuan Jamal. Kemarahannya tidak meledak-ledak, melainkan dingin dan kelam, seperti awan badai yang berkumpul di cakrawala. Jauh lebih menakutkan daripada amukan api. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah maju. Ia tidak menghampiriku, melainkan langsung mencengkeram lengan atas Taye. Cengkeramannya tidak kasar, tapi begitu kuat dan tegas, hingga Taye tersentak. Ia membawa putranya itu menuju ruang kerjanya. Saat melewati aku, mata Tuan Jamal sempat menatapku sekilas. Dan di sana aku melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang mirip penyesalan. Pintu ruang kerja yang berat itu kemudian ditutup rapat, mengurung ayah dan anak itu dalam sebuah konfrontasi yang tak bisa lagi dihindari. Aku tidak ikut campur. Aku hanya kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang sambil masih memeluk sisa-sisa buku harianku. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi sesekali terdengar nada suara Tuan Jamal yang meninggi, sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Suara itu tidak lama, lalu hening. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Taye keluar dengan kepala tertunduk, matanya merah dan sembab. Ia berjalan cepat menuju kamarnya, tanpa berani menatapku, dan kembali terdengar suara, pintu ditutup, kali ini pelan, seolah tanpa tenaga. Malam itu, Tuan Jamal masuk ke kamar lebih awal dari biasanya. Aku masih duduk di tempat yang sama, kebingungan dan lelah secara emosional. Ia menarik sebuah kursi, duduk di hadapanku, gerakannya pelan, seolah tidak ingin mengejutkanku. Untuk pertama kalinya, ia menatapku bukan sebagai majikan atau rekan bisnis, tapi sebagai seorang pria yang tampak bersalah. Winda. Ia memulai dengan suara yang lebih lembut dari yang pernah kudengar. Saya minta maaf. Aku mengangkat wajahku terkejut. Seorang Tuan Jamal meminta maaf? Saya minta maaf atas perbuatan Taye. Itu tidak bisa dimaafkan. Lanjutnya. Tapi yang lebih penting, saya minta maaf karena kelalaian saya. Seharusnya dari awal saya sadar, ini bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Ini menyangkut perasaan, menyangkut martabat. Dan saya telah lalai menjagamu di rumah saya sendiri. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuhku, tapi menunjuk pada buku harianku yang basah. Boleh saya lihat? Dengan ragu, aku menyerahkannya. Ia menerimanya dengan hati-hati,
membolak-balik halaman yang lengket, dan tulisannya telah menjadi noda tak berbentuk. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tulus. Apapun yang tertulis di sini, ini adalah bagian dari dirimu, kenanganmu, perasaanmu. Ini berharga, katanya pelan. Dan anak saya telah menghancurkannya. Saya sungguh menyesal. Ia meletakkan buku itu di meja. Kemudian ia menatapku lagi. Tatapannya begitu lurus dan penuh penekanan. Dengar, Winda. Kamu bukan pajangan di rumah ini. Kamu bukan orang asing yang menumpang. Kamu adalah istri saya. Dan tidak ada seorang pun, termasuk anak saya atau siapapun di luar sana, yang boleh tidak menghormatimu. Saya jamin itu tidak akan terjadi lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapannya bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Beban berat di dadaku seakan terangkat. Dinding tinggi di antara kami yang dibangun atas dasar transaksi bisnis, malam itu retak untuk pertama kalinya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai Tuan Jamal, sang majikan yang memberiku gaji. Aku melihatnya sebagai Jamal, seorang pria, seorang suami, seorang sekutu yang akhirnya berdiri di sisiku. Aku tidak sendirian lagi dalam perang ini. Hubungan di dalam rumah kami mulai berubah setelah insiden buku harian itu. Taye masih pendiam, tapi dinding es di antara kami terasa sedikit mencair, berganti menjadi dinding kaca yang canggung. Ia tidak lagi menatapku dengan kebencian, melainkan dengan rasa penasaran yang bercampur rasa bersalah. Sementara itu, Tuan Jamal, yang harus pergi dalam perjalanan bisnis mendadak ke Dubai selama 3 hari, meninggalkanku dengan pesan yang tidak biasa. Bukan lagi perintah, melainkan permohonan. Tolong jaga Tai baik-baik, Winda. Aku mengangguk, merasakan sebuah tanggung jawab yang baru dan tulus. Malam pertama setelah kepergian Tuan Jamal, langit Lagos yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu pekat. Angin mulai bertiup kencang, membawa suara guntur dari kejauhan. Saat makan malam, Tai tidak turun. Aku berpikir mungkin ia masih marah atau sekadar ingin sendiri. Tapi saat malam semakin larut dan badai mulai mengamuk di luar, sebuah perasaan tidak enak menyergapku. Aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada jawaban. Aku membukanya perlahan. Di dalam kamar yang temaram, aku melihat Tai terbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya dibalut selimut tebal. Ia menggigil hebat. Aku mendekat dan menyentuh keningnya. Panas sekali, seperti bara api. Aku panik. Aku segera mencari termometer di kotak obat dan angka yang muncul membuat jantungku mencelos. 40 derajat Celcius. Aku mencoba menelepon Tuan Jamal, tapi tidak ada sinyal. Badai di luar semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menelepon nomor darurat, tapi sambungan telepon rumah juga mati. Tepat pada saat itu, lampu di seluruh rumah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam total. Gelap. Hening, kecuali suara hujan deras dan guntur yang menyambar. Aku benar-benar sendirian, terperangkap dalam kegelapan bersama anak majikanku yang sakit parah. Ketakutan menjalari tubuhku. Tapi kemudian, aku melihat wajah Tai yang pucat di bawah cahaya senter ponselku. Ia mulai meracau, memanggil-manggil ibunya dalam tidurnya. Melihatnya begitu rapuh dan tak berdaya, seketika kepanikanku lenyap, digantikan oleh sebuah insting yang lebih kuat, insting yang diajarkan ibuku di kampung. Aku berhenti menjadi Nyonya Jamal yang kebingungan. Aku kembali menjadi Winda, kakak yang biasa merawat adik-adiknya saat sakit. Aku berlari ke dapur yang gelap, meraba-raba mencari bawang, merah dan minyak kayu putih. Dengan bantuan cahaya ponsel, aku menumbuk bawang itu hingga halus, mencampurnya dengan minyak, menciptakan ramuan sederhana yang aromanya begitu khas. Aku kembali ke kamar Tai. Ia masih menggigil. Dengan telaten, aku mulai membalurkan ramuan, itu ke punggung, dada, dan telapak kakinya. Aku juga mengambil air hangat dan handuk kecil untuk mengompres keningnya. Sambil melakukan semua itu, aku terus berbicara padanya dengan suara lirih, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Sabar ya, Le. Ndak apa-apa. Bisikku dalam bahasa Jawa, menggunakan panggilan sayang untuk anak laki-laki. Ojo wedi, ono, Mbak Neng kena. Jangan takut, ada kakak di sini. Aku tidak tahu apakah ia mendengarku. Matanya terpejam.
tapi napasnya yang tadi berat mulai sedikit teratur. Aku terus mengganti kompresnya, menyelimutinya kembali, dan duduk di kursi di samping tempat tidurnya sepanjang malam. Di tengah badai yang mengamuk di luar dan di dalam hatiku, aku hanya fokus pada satu hal. Anak ini harus sembuh. Menjelang subuh, badai di luar mereda. Bersamaan dengan itu, panas di tubuh Taye pun mulai turun. Ia berhenti menggigil dan napasnya menjadi tenang. Aku, yang kelelahan luar biasa, tanpa sadar tertidur di kursi dengan posisi duduk, kepalaku bersandar di tepi ranjangnya. Saat aku membuka mata beberapa waktu kemudian, aku mendapati Taye sudah bangun. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku. Tatapannya berbeda. Tidak ada lagi dingin, tidak ada lagi amarah. Yang kulihat di matanya yang sayu adalah sesuatu yang baru. Sebuah pengakuan. Dalam keheningan pagi itu, aku merasa dinding kaca di antara kami telah retak dan hancur berkeping-keping. Pagi datang membawa ketenangan. Badai telah berlalu, menyisakan udara yang bersih dan aroma tanah basah yang entah kenapa mengingatkanku pada kampung halaman. Listrik sudah kembali menyala, dan rumah besar itu tidak lagi terasa menakutkan. Aku terbangun di kursi dengan leher yang kaku, namun hatiku terasa lapang. Di atas ranjang, Taye bernapas dengan teratur. Wajahnya tidak lagi sepucat semalam. Aku menyentuh keningnya, sudah tidak panas. Syukur alhamdulillah. Aku bergegas ke dapur. Bukan untuk menyiapkan sarapan Tuan Jamal yang rumit, tapi untuk membuatkan semangkuk bubur ayam hangat untuk Taye. Aku membuatnya dengan sepenuh hati, menambahkan suwiran ayam, kaldu jahe agar hangat di badan, dan taburan seledri. Makanan orang sakit yang kubuat dengan resep cinta seorang ibu, atau lebih tepatnya, resep yang kuingat dari ibuku. Saat aku membawa nampan itu ke kamarnya, ia sudah duduk bersandar di kepala ranjang. Ia tampak lemah, tapi matanya jernih. Ia hanya memperhatikanku dalam diam saat aku meletakkan nampan di meja sampingnya. Tidak ada lagi tatapan tajam atau dingin. Yang ada hanya sorot mata seorang anak yang sedang mengamati sesuatu yang baru. "Makan dulu ya, biar ada tenaga," kataku pelan. Ia hanya mengangguk. Aku membantunya menyuapkan bubur itu sesendok demi sesendok. Ia makan tanpa perlawanan, menelan perlahan hingga bubur di mangkuk itu habis setengahnya. Ini adalah pertama kalinya ia menerima sesuatu dari tanganku dengan sukarela. Sebuah kemenangan kecil yang terasa begitu besar. Setelah memastikan ia meminum obatnya, aku menyelimutinya kembali. Aku merasa tugasku sudah selesai. Aku lelah, lengket, dan ingin sekali mandi. Aku tersenyum padanya, senyum tulus pertamaku yang tidak terasa canggung. "Suhu badanmu sudah normal. Istirahat lagi, ya. Saya mau ke bawah dulu." Aku berbalik, hendak melangkah meninggalkan kamar yang selama semalam terasa seperti medan perang sekaligus ruang perawatan darurat itu. Aku sudah hampir mencapai pintu saat sebuah suara pelan menghentikan langkahku. "Mama Winda." Suara itu begitu lirih, hampir seperti bisikan. Aku membeku. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku pasti salah dengar. Itu tidak mungkin. Aku menoleh perlahan, ragu-ragu, takut jika aku berbalik, suara itu akan hilang ditiup angin. Taye sedang menatapku. Wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah ekspresi permohonan yang rapuh dan tulus. Melihat keraguanku, ia mengulanginya lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seolah ingin meyakinkanku. "Mama Winda." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Jangan pergi. Di sini saja sebentar." Air mata yang sejak semalam kutahan, kini mengalir tanpa bisa kubendung. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru yang membuncah. Panggilan itu. Panggilan yang tidak pernah berani kuharapkan. Panggilan yang meruntuhkan sisa-sisa terakhir dinding di antara kami. Panggilan yang memberiku sebuah tempat di hatinya. Aku mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Aku kembali ke kursi di samping tempat tidurnya. Tepat pada saat itu, dari ambang pintu yang terbuka, sesosok bayangan muncul. Tuan Jamal berdiri di sana.
Ia pasti baru saja tiba dari bandara. Masih mengenakan setelan jasnya yang sedikit kusut. Ia pulang lebih cepat. Wajahnya yang semula cemas karena tidak bisa menghubungi kami, kini berubah menjadi tertegun. Ia telah mendengar semuanya. Ia tidak masuk, tidak menginterupsi momen kami. Ia hanya berdiri diam di ambang pintu, menatap kami berdua. Menatap putranya yang menatapku dengan tatapan baru, dan menatapku yang duduk di samping ranjang sambil menangis. Dalam diam. Dari jarak itu, aku bisa melihat matanya yang biasanya tegas dan dingin itu, kini berkaca-kaca. Ia adalah saksi bisu dari sebuah keajaiban kecil yang terjadi di rumahnya pagi itu. Sebuah keluarga baru saja dilahirkan. Tentu saja, ini adalah bab 11, yang menceritakan tentang akar-akar baru yang tumbuh dalam keluarga dan diri Winda. Bab 11. Akar yang baru. Tumbuh panggilan Mama Winda dari bibir Taye. Pagi itu seperti sebuah mantra ajaib yang mengubah seluruh warna di rumah kami. Keabu-abuan yang canggung dan dingin perlahan sirna, digantikan oleh semburat warna-warni yang hangat. Taye, yang dulu adalah sebuah pulau terpencil, kini mulai membuka jembatan. Ia tidak lagi mengurung diri dengan headphone-nya. Kadang, ia akan duduk di dapur, menemaniku memasak, bertanya ini itu tentang masakan Indonesia, dengan rasa penasaran yang tulus. Akhir pekan, untuk pertama kalinya kami pergi keluar sebagai sebuah keluarga. Bukan ke mall atau restoran mewah, tapi ke pantai Leki yang berpasir putih. Tuan Jamal, yang biasanya hanya kutemui dalam balutan kemeja kerja yang kaku, hari itu hanya mengenakan kaos polo dan celana pendek. Ia tampak 10 tahun lebih muda. Ia melepaskan semua bebannya, tertawa lepas saat Taye dan aku saling mengejar ombak kecil. Mama Winda, lihat, kepitingnya kecil sekali. Teriak Taye sambil menunjuk seekor makhluk mungil yang berlari cepat di atas pasir. Hati-hati, nanti dicapit, balasku sambil tertawa. Tuan Jamal, yang memperhatikan kami dari kejauhan, tersenyum. Dulu, ayahnya ini yang lebih takut dicapit daripada anaknya, katanya, yang membuat kami bertiga tertawa bersama. Di tengah kebahagiaan baru ini, aku mulai menemukan kembali diriku. Kepercayaan diriku tumbuh. Aku tidak lagi takut pada bayang-bayang. Fatima di kelas bahasa. Aku bahkan mulai berani menyapa balik teman-teman sekelas yang kini menatapku dengan tatapan berbeda, mungkin karena melihatku datang dan pergi dengan senyum yang lebih tulus. Setiap beberapa hari sekali, aku masih mengunjungi warung Ibu Siti, tempat yang kini kuanggap sebagai pengisi ulang semangatku. Di sanalah, di tengah aroma rendang dan obrolan berbahasa Indonesia yang riuh, aku mulai memperhatikan sesuatu. Aku melihat banyak keluarga perantau seperti diriku, orang tuanya berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih, namun anak-anak mereka yang lahir dan besar di Lagos menjawab dalam bahasa Inggris dengan aksen Nigeria yang kental. Suatu sore, aku melihat seorang ibu muda mencoba menceritakan kisah Timun Mas pada putrinya yang berusia sekitar 6 tahun. Anak itu hanya menatap ibunya dengan bingung, tidak mengerti jalan ceritanya, lalu kembali asik dengan gawai di tangannya. Hati sang ibu tampak kecewa. Pemandangan itu menyentuhku. Anak-anak ini, akar mereka ada di Indonesia, tapi mereka tumbuh di tanah yang berbeda. Jika tidak ada yang menyiraminya, akar itu bisa kering dan mati. Sebuah ide mulai tumbuh di benakku. Sebuah ide yang membuatku bersemangat sekaligus gugup. Ide ini bukan tentang menjadi istri Tuan Jamal atau mengurus rumah. Ini tentang sesuatu yang datang dari diriku sendiri, dari masa laluku, dari identitasku sebagai orang Indonesia. Malamnya, aku menunggu saat yang tepat. Setelah Taye masuk ke kamarnya dan Tuan Jamal sedang bersantai di ruang keluarga sambil membaca, aku menghampirinya dengan jantung berdebar. Ini adalah pertama kalinya aku akan mengajukan sesuatu yang murni keinginanku. Mas Jamal, panggilku pelan. Aku sudah mulai berani memanggilnya Mas. Sebuah panggilan yang terasa lebih personal dan hangat. Ia menurunkan tabletnya, memberiku perhatian penuh. Iya Winda, ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya punya sebuah ide. Sesuatu yang ingin sekali saya lakukan. Kalau Mas mengizinkan. Ide apa? Ceritakan, katanya.
Suaranya terdengar tulus mendorongku. Saya sering melihat anak-anak para perantau Indonesia di sini. Mereka sepertinya kehilangan koneksi dengan bahasa dan budaya kita. Aku mulai menjelaskan. Saya berpikir, bagaimana kalau saya membuka kelas kecil di sini, di rumah kita? Mengajari mereka bahasa Indonesia dan cerita-cerita dari kampung kita. Gratis saja, hanya untuk membantu mereka. Aku berhenti, takut ia akan menganggap ideku ini konyol dan merepotkan. Tuan Jamal diam sejenak menatapku lekat. Lalu, sebuah senyum bangga yang tulus tersungging di bibirnya. Itu bukan ide konyol, Winda, katanya mantap. Itu ide yang luar biasa, ide yang mulia. Ia lalu melanjutkan, rumah ini besar. Gunakan saja beranda belakang yang menghadap ke taman itu. Apapun yang kamu butuhkan untuk kelas itu, meja, kursi, papan tulis, buku, katakan saja padaku. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku merasa utuh. Aku memiliki cinta sebuah keluarga, dan kini aku memiliki sebuah tujuan. Akar-akar baruku di tanah Nigeria ini tidak hanya menancap di dalam rumah, tapi akan segera menjalar keluar, mencoba memberi keteduhan bagi tunas-tunas lain yang juga merindukan tanah air mereka. Beranda belakang rumah yang dulu sepi dan hanya menjadi tempatku melamun, kini berubah total. Sesuai janjinya, Tuan Jamal menyulapnya menjadi sebuah ruang kelas semi terbuka yang ceria. Ada sebuah papan tulis putih besar, meja dan kursi-kursi, kecil berwarna-warni, serta sekotak besar spidol dan buku gambar. Taye, dengan semangat yang tak terduga, membantuku menata semuanya. Ia bahkan membuatkan sebuah papan nama kecil dari kayu yang digantung di salah satu pilar, dengan tulisan tangan yang sedikit kaku. Kelas Bahasa Enceria Mama Winda. Hari pertama kelas dimulai. Hanya ada 6 orang anak yang datang, diantar oleh ibu-ibu mereka yang merupakan pelanggan setia warung Ibu Siti. Aku gugup sekali. Tanganku dingin dan suaraku sedikit bergetar. Tapi saat melihat wajah-wajah mungil yang menatapku dengan penuh rasa ingin tahu itu, semua ketakutanku menguap. Aku tidak mengajar seperti guru di sekolah formal. Aku mengajar mereka lewat lagu. Kami menyanyikan Balonku Ada 5 sambil bertepuk tangan, belajar nama-nama warna dari liriknya. Aku membacakan cerita kancil yang cerdik dengan meniru berbagai macam suara binatang, yang membuat mereka tertawa terpingkal-pingkal. Di akhir sesi, kami menggambar bersama apapun yang mereka suka. Suara tawa anak-anak kini mengisi udara di rumah Tuan Jamal, sebuah musik yang jauh lebih indah dari alunan piano klasik manapun. Kabar tentang kelasku menyebar dari mulut ke mulut di komunitas perantau Indonesia. Dari 6 anak, minggu berikutnya menjadi 15. Bulan berikutnya, hampir 30 anak memenuhi beranda setiap hari Sabtu pagi. Para orang tua yang mengantar mereka kini tidak langsung pulang, mereka duduk-duduk di taman, mengobrol, dan menciptakan sebuah komunitas kecil yang hangat. Mereka tidak lagi memanggilku Nyonya Jamal. Dengan penuh rasa hormat, mereka memanggilku Ibu Guru Winda. Sebuah panggilan yang membuat hatiku membuncah dengan kebanggaan. Aku telah menemukan panggungku sendiri, sebuah identitas yang kubangun dengan tanganku sendiri. Namun, kebahagiaan itu diuji pada suatu Sabtu pagi. Saat aku sedang asik mengajari anak-anak menari tarian cublak-cublak suweng, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang. Dari dalamnya, keluarlah Fatima. Ia berjalan memasuki halaman rumah dengan angkuh, mengenakan kacamata, hitam besar dan gaun yang harganya mungkin bisa membiayai kelas ini selama setahun. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Para ibu yang sedang mengobrol tampak tegang. Fatima berhenti di tepi beranda, melepas kacamatanya, dan menatapku dengan senyum sinis. "Oh, jadi ini kesibukan barumu, Winda?" Suaranya terdengar keras dan mengejek, sengaja agar semua orang mendengar, mengumpulkan anak-anak untuk bermain. Betapa mulianya. Seorang pembantu yang sekarang sedang bermain menjadi guru. Darahku berdesir. Kata pembantu itu ia ucapkan dengan penekanan yang tajam, sebuah belati yang ditujukan langsung ke jantungku. Dulu, kata-kata itu pasti akan membuatku hancur. Tapi tidak lagi. Aku menatap anak-anak yang menatapku dengan bingung,
Lalu aku menatap para ibu yang menatapku dengan cemas. Aku tidak akan membiarkan perempuan ini menghancurkan apa yang telah kubangun. Aku melangkah maju, berdiri di antara Fatima dan anak-anak didikku. Aku menatap matanya lekat-lekat, suaraku tenang namun tegas. "Selamat pagi, Ibu Fatima." "Betul, ini kelas saya. Dan saya memang bukan guru lulusan sekolah tinggi. Saya hanya seorang perempuan Indonesia yang tidak mau anak-anak ini lupa dari mana mereka berasal." Fatima tertawa kecil. "Jangan berlagak suci. Kamu melakukan ini semua hanya untuk mencari muka, kan? Supaya orang-orang lupa siapa kamu sebenarnya." Kali ini, aku yang tersenyum. Senyum yang tenang. Saya tidak perlu mencari muka, dan saya tidak akan pernah lupa siapa saya. Nama saya Winda. Dulu saya memang seorang asisten rumah tangga, dan saya tidak malu akan hal itu. Justru karena itu saya belajar bahwa punya sesuatu yang bisa kita sebut rumah dan milik sendiri, itu sangat berharga. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Bahasa ini, cerita-cerita ini adalah harta kami, bukan sesuatu yang bisa ibu datang ke sini dan rendahkan sesuka hati. Setelah mengucapkan itu, aku melakukan hal yang paling tidak ia duga. Aku memunggunginya. Aku berbalik menghadap anak-anak dan para orang tua dengan senyum cerah. "Ayo anak-anak, siapa yang mau dengar cerita lutung kasarung?" Sorak-sorai anak-anak menyambutku. Para ibu menatapku dengan kagum dan tersenyum penuh dukungan. Fatima membeku di tempatnya. Ia telah kalah. Ia datang untuk mempermalukanku, tapi ia justru dipermalukan oleh ketenanganku. Tanpa berkata apa-apa, lagi ia berbalik dengan wajah merah padam, masuk ke mobilnya, dan pergi. Suara deru mobilnya yang menjauh diiringi oleh suara riang anak-anak. Aku telah memenangkan pertempuran terakhirku. Bukan dengan amarah, tapi dengan harga diri. Beberapa bulan berlalu dalam kehangatan yang belum pernah kubayangkan. Kelas kecilku di beranda semakin ramai, Taye tumbuh menjadi remaja yang lebih terbuka dan ceria, dan hubungan kami bertiga terasa seperti sebuah jalinan benang yang kuat. Aku sudah lupa rasanya menjadi orang asing di rumah ini. Rumah ini telah menjadi rumahku seutuhnya. Sore itu, saat aku sedang beristirahat di beranda setelah kelas selesai, sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Sebuah notifikasi yang rutin, datang setiap bulan, tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Notifikasi dari bank memberitahukan bahwa sejumlah besar uang telah masuk ke rekeningku, 70 juta rupiah. Dulu, notifikasi ini adalah detak jantung kehidupanku di Lagos, sebuah pengingat akan tujuanku, sebuah jaminan untuk masa depan keluargaku di kampung. Tapi hari ini, saat aku menatap deretan angka nol itu, hatiku terasa ganjil. Rasanya seperti melihat sebuah benda dari masa lalu, yang sudah tidak relevan lagi. Aku menoleh, melihat Taye yang sedang asik bermain bola di taman bersama teman-temannya. Tawanya terdengar sampai ke beranda. Aku teringat wajah bangga Tuan Jamal saat salah satu orang tua murid memujiku di hadapannya. Aku merasakan kebahagiaan yang begitu penuh, begitu nyata. Dan kebahagiaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan angka di layar ponselku. Uang itu, yang dulu menjadi fondasi pernikahanku, kini terasa seperti dinding terakhir yang tersisa di antara aku dan Jamal. Sebuah pengingat bisu bahwa pada awalnya, aku adalah orang yang ia bayar untuk sebuah peran. Aku tidak mau lagi ada dinding itu. Malamnya, setelah Taye tidur, aku menemukan Jamal sedang berdiri di balkon kamar kami, menatap lautan yang diterangi cahaya bulan. Aku menghampirinya, membawa serta kegelisahan hatiku. Ia menoleh dan tersenyum, senyum yang kini terasa begitu akrab dan menenangkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menunjukkan layar ponselku padanya. "Mas," panggilku lirih. "Ini sudah masuk lagi." Jamal menatap layar itu, lalu menatapku dengan kening berkerut, seolah bertanya apa maksudku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu, angka ini adalah segalanya buat saya. Alasan saya menerima tawaran Mas. Tapi sekarang, aku berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Sekarang rasanya salah.
Rasanya seperti ada jarak. Kebahagiaan saya bukan lagi datang dari sini, Mas. Tapi dari tawa Taye, dari dukungan Mas saat saya menghadapi Fatima, dari anak-anak yang memanggil saya ibu guru. Uang ini rasanya seperti pengingat bahwa saya adalah istri yang digaji. Aku menatap matanya, memberanikan diri. Saya mau minta tolong, hentikan transfer ini. Saya tidak mau lagi dibayar untuk menjadi istri Mas. Saya hanya ingin menjadi istri Mas. Sungguhan, Jamal tertegun. Ia menatapku lama, matanya yang dalam, seolah mencari sesuatu di dalam mataku. Lalu, dengan lembut, ia mengambil kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Winda, bisiknya, suaranya terdengar serak karena emosi. Dari awal, kamulah yang salah sangka. Seharusnya saya yang membayar lebih, bukan dengan uang. Ia menatapku, lekat. Saya pikir saya butuh seorang istri untuk sebuah kontrak. Saya pikir saya bisa membeli sebuah citra keluarga yang stabil. Ternyata saya yang bodoh. Yang saya dan Taye butuhkan bukan sebuah peran, tapi sebuah hati yang tulus. Dan kamu memberikan itu semua tanpa pamrih. Kamu memberikan kami sebuah rumah yang punya nyawa lagi. Genggaman tangannya mengerat. Uang itu tidak ada artinya, Winda. Sama sekali tidak ada artinya dibandingkan apa yang sudah kamu berikan untuk kami. Ia mendekatkan wajahnya, tatapannya, begitu lembut dan penuh perasaan. Saya mencintaimu, Winda. Bukan sebagai bagian dari kesepakatan. Saya mencintaimu karena kamu adalah kamu. Perempuan berhati besar yang telah mengubah hidup saya dan anak saya. Air mata haru mengalir di pipiku. Semua ketakutan, semua keraguan, semua rasa rendah diri yang pernah ada, luntur sudah. Saya juga, Mas. Jawabku di tengah isak tangis bahagia. Saya juga mencintai Mas Jamal. Di bawah langit malam Nigeria yang bertabur bintang, ia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat, erat, dan penuh. Bukan lagi pelukan canggung antara majikan dan pekerja. Ini adalah pelukan seorang suami untuk istrinya. Kontrak kami telah berakhir malam itu. Dan lembaran baru pernikahan kami yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setahun berlalu sejak hari di mana kontrak hatiku dan Jamal benar-benar dimulai. Sore itu, kami bertiga duduk di atas tikar di hamparan pasir pantai Tarkwa, sebuah teluk kecil yang tenang. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan, melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Angin laut membelai rambutku, membawa aroma garam yang dulu terasa asing, namun kini terasa seperti aroma rumah. Di dekat bibir pantai, Taye, yang kini jauh lebih tinggi dan lebih percaya diri, sedang tertawa bersama beberapa anak lokal. Ia mengajari mereka beberapa patah kata dalam bahasa Indonesia. Ini namanya bola, katanya sambil menendang bola ke arah mereka. Ayo, bilang, bola. Anak-anak itu menirunya dengan aksen mereka yang lucu, dan mereka semua tertawa bersama. Taye telah menemukan cara untuk menyatukan dua dunianya. Di sampingku, Jamal duduk dengan tenang, bahu kami bersentuhan. Ia tidak sedang memegang ponsel atau tabletnya. Ia hanya di sana, bersamaku, menatap pemandangan yang sama. Sesekali tangannya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tidak perlu ada kata-kata. Keheningan di antara kami kini terasa begitu nyaman, begitu penuh. Aku memandang pemandangan di hadapanku, dan pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Aku teringat pada Winda, seorang gadis desa yang kurus dan ketakutan, yang pertama kali menginjakkan kaki di Lagos dengan sebuah mimpi sederhana, mengubah nasib keluarga dengan gaji 70 juta rupiah. Aku tersenyum sendiri. Betapa naifnya aku saat itu. Aku datang ke negeri ini untuk mencari uang, tapi ternyata aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka 0 sebanyak apapun. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari notifikasi bank, tapi dari kehangatan sebuah pelukan saat kau merasa lelah. Kebahagiaan adalah mendengar tawa seorang anak yang pernah membencimu, kini memanggilmu mama dengan penuh kasih. Aku belajar bahwa rumah bukanlah sekadar bangunan di sebuah desa di Jawa Tengah. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa aman untuk berlabuh.
tempat di mana kau diterima apa adanya, dengan semua kekurangan dan masa lalumu. Aku menemukan rumahku di sini, ribuan kilometer dari tempat kelahiranku, di tepi Samudra Atlantik yang luas. Dan yang terpenting, aku belajar tentang kekuatan sebuah ketulusan. Ketulusan merawat anak yang sakit, ketulusan berbagi ilmu walau sedikit, ketulusan untuk membuka hati. Ketulusan adalah bahasa universal yang bisa meruntuhkan dinding prasangka yang paling tebal sekalipun, baik itu dinding kebencian seorang anak, dinding kesombongan seorang sosialita, maupun dinding kaku sebuah pernikahan kontrak. Jamal sepertinya merasakan aku sedang melamun. Ia menoleh padaku, matanya menyiratkan kelembutan. Jauh sekali melamunnya Bu Guru, godanya dengan panggilan kesayangannya untukku. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Hanya teringat pertama kali, datang ke sini, takut sekali rasanya Mas. Dan sekarang, tanyanya pelan, suaranya hampir menyatu dengan debur ombak. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya, lalu beralih menatap Taye yang sedang berlari riang, dan kemudian menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala lautan. Sebuah kedamaian yang utuh memenuhi seluruh jiwaku. Sekarang, jawabku dengan suara mantap dan penuh syukur. Kasamani, saya sudah pulang.